biasa. Ketemu lagi dengan Kak Indah, Kak Kasmi, Kak Yoga. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian yang berkata, dalam Tuhan kita bersaudara. Shalom adik-adik semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Kasmi akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama bersekolah hari Minggu Tuhan. Walaupun kami bersekolah hari Minggu secara virtual ataupun online Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya berkat dan penyertaan-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Anak-anak Tuhan bersama-sama katakan amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita angkat lagi satu pujian yang berkata Yesus Pok. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul pada saat ini di tempat kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu ini akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan urapi tiap-tiap anak-Mu ini agar dapat memahami setiap firman-Mu dengan baik. Tuhan, berkati juga hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, inilah seru dan doa kami yang kami sampaikan hanya kepadamu, Sang Juru Selamat kami. Bersama-sama anak Tuhan kita katakan amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh teman kita Davin, mari kita siapkan buku Alkitab kita dan catatan kita. Silakan Davin. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur pasal 103 ayat 3 sampai ayat ke-5 dengan perikop
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang menyempurni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi penerang dan pelita bagi kita semua. Terima kasih, Davin. Nah, adik-adik, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu menyembah dan melayani Tuhan. Adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa kita harus menyembah dan melayani Tuhan? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, kalau ada yang belum tahu, coba dibaca ulang dari Mazmur 103 ayat 3 sampai 5. Udah tahu? Nah, adik-adik, Tuhan itu sungguh sangat baik loh bagi kita. Tuhan telah memberikan pengajarannya yang sangat baik bagi kita semua. Dari nas itu, adik-adik, firman Allah mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah itu sungguh sangat luar biasa. Tuhan mengajarkan kita banyak hal baik di kehidupan kita. Sebagai contoh, adik-adik bisa melihat gak? Adik-adik bisa mendengar? Adik-adik bisa tersenyum? Adik-adik bisa tertawa kan bersama teman-teman? Adik-adik juga bisa berkumpul bersama keluarga sekarang kan? Nah, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita tidak dapat melakukan itu semua, adik-adik. Nah, maka dari itu, supaya kita berharga di mata Allah, kita perlu menyembah dan melayani Tuhan. Gimana caranya, Kak? Gampang kok, adik-adik. Cukup dengan membaca firman Allah, menyanyikan lagu pujian, dan mengucap syukur dengan berdoa. Oh, gitu doang, Kak? Gampang dong. Setiap hari sekolah minggu, aku menyembah dan memuliakan Tuhan loh. Apa adik-adik cuma menyembah dan memuliakan Tuhan pas sekolah minggu? Setelah selesai? Berarti adik-adik menyembah dan memuliakan Tuhan di minggu depan lagi dong? Bukan setiap hari dong? Jangan gitu ya adik-adik. Kita bisa bersama-sama menyembah dan melayani Allah dalam kegiatan kita sehari-hari. Sebagai contoh, saat adik-adik mengerjakan PR sekolah, adik-adik bisa sambil memutar lagu-lagu pujian sekolah minggu. Kemudian sebelum tidur juga adik-adik bisa membaca satu firman Allah dan merenungkannya dan mengucap syukur atas berkat Tuhan. Bagi adik-adik kelas balita dan kelas kecil juga bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tuanya. Dengan cara-cara kecil tersebut, adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan loh. Walaupun kita masih belum sempurna dan kita masih banyak dosa, tetapi kita sudah menghormati dan berusaha untuk menyembah dan melayani Allah dengan lebih baik. Kak, ada cara lain nggak? Ada dong. Cara lain adalah dengan menghormati orang tua kita, tidak memarahi orang tua kita, tidak membohongi orang tua kita ataupun sesama, dan tidak usil terhadap sesama kita. Nah, dengan cara tersebut Tuhan akan merasa bangga dan menganggap kita berharga di matanya. Nah, adik-adik, maka dari itu, ayo kita bersama-sama belajar untuk menyembah dan melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, dengan mengungkap rasa syukur kita kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, Kak, ada cara lain lagi nggak sih? Ada dong. Nah, ayo adik-adik, sekarang kita ambil Alkitab kita. Mari kita buka 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Ayo buka Alkitabnya. Kakak ulangi dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Sudah ketemu?
Kalau sudah, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, maksud dari nas ini adalah sebelum kita makan ataupun sebelum kita minum, kita diajarkan untuk selalu berdoa kan. Nah dengan kita ingat kita harus berdoa sebelum kita makan dan minum, itu sudah merupakan satu wujud penyembahan bagi Allah. Di masa kita saat ini juga, di masa pandemi corona, kita masih diberikan kesehatan satu sama lain itu karena berkat kemurahan Tuhan. Maka dari itu, kita perlu tetap untuk menyembah dan melayani Tuhan di setiap hari kita dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini ya. Kakak punya tugas untuk adik-adik semua. Untuk adik-adik kelas balita dan kelas kecil, bisa mengumpulkan foto saat ibadah live streaming pada hari ini. Dan untuk adik-adik kelas tengah dan kelas besar mempunyai tugas untuk menggambar satu contoh cara melayani dan menyembah Allah. Nanti tugas masing-masing dapat dikumpulkan di grup WhatsApp SHM GKI Yerusalem. Kakak tunggu sampai sore ya. Nah adik-adik, untuk mengakhiri cerita kakak, mari kita satukan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga anak-anak-Mu ini telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati, kiranya anak-anak-Mu ini dapat menyembah dan melayani Engkau lebih lagi ke depannya. Kiranya Tuhan sertai anak-anak-Mu ini agar dalam kesehariannya dapat menyembah dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kita ucapkan amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita pada hari ini, kita persilakan Kak Kasmi untuk memimpin kita dalam doa. Nah, adik-adik semua, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, kembali lagi Kak Kasmi mengajak adik-adik yang di rumah untuk sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan, berkati persembahan ini Tuhan agar berguna bagi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian yang berkata, kasihnya seperti surut. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian lagi yang berkata, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih
kita pada hari ini, kekasihnya akan mengajak adik-adik untuk sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami hari lepas harinya Tuhan, berkati kehidupan kami satu minggu ke depannya nanti Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan selalu melindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Anak-anak Tuhan bersama-sama katakan amin. Ibadah kita telah selesai, sampai bertemu minggu depan. Shalom.